16. Pemerintah Kota Balikpapan segera membentuk satu database induk tingkat ekonomi masyarakat yang akurat dan objektif dalam koordinasi antara Dinas Sosial dan BPS. Penting dilakukan untuk tepat sasarannya alokasi bantuan sosial dari pemerintah serta penambahan kuota penjaringan program Keluarga Harapan yaitu PKH perlu dilakukan kembali. 17. Pemerintah Kota Balikpapan harus terus mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat, memberdayakan peran-peran UMKM yang ada dengan membentuk destinasi wisata kuliner di setiap kelurahan. Dan terhadap sektor industri jasa perikanan dan perdagangan harus mendapatkan perhatian yang lebih besar karena merupakan sumber utama penghidupan masyarakat Kota Balikpapan. 18. Pemerintah Kota Balikpapan harus segera melakukan evaluasi atas ketersediaan dan pemerataan penyebaran gedung sekolah dan tenaga pengajar di setiap kecamatan disesuaikan dengan pengembangan jumlah lulusan dan luas wilayah. 19. Pemerintah Kota Balikpapan harus meningkatkan porsi anggaran untuk bantuan biaya pendidikan serta beasiswa hingga perguruan tinggi bagi masyarakat Kota Balikpapan. 20. Pemerintah Kota Balikpapan diharapkan terus berupaya optimal dalam membenahi infrastruktur kota hingga ke lingkungan masyarakat secara adil dan merata serta segera melakukan perencanaan solusi dan langkah konkret untuk mengatasi banjir pada kawasan rawan banjir dalam Kota Balikpapan seperti di kawasan Wonorejo, Kampung Timur, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara serta wilayah kecamatan-kecamatan lainnya. 21. Pemerintah Kota Balikpapan harus segera melakukan evaluasi dalam pembenahan tata kelola sampah kota dengan penambahan bak sampah berbasis kelurahan berdasarkan sebaran penduduk dan luas wilayah. 22. Pemerintah Kota Balikpapan harus segera membentuk pansus terhadap pelaksana dan hasil proyek gedung baru DPRD Kota Balikpapan dan proyek multi-yes lainnya yang tidak sesuai perencanaan dan jauh dari harapan. 23. Pemerintah Kota Balikpapan harus mengevaluasi dan membenahi proses lelang atau tender proyek agar lebih selektif dalam penentuan kualitas dan kompetensi kontraktor, tidak hanya berfokus pada nilai penawaran dalam setiap perlelangan. 24. Pemerintah Kota Balikpapan harus segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas PU untuk mengoptimalkan kinerja dalam hasil kerja Dinas Pekerjaan Umum. 25. Pemerintah Kota Balikpapan harus segera memperkuat kembali aturan kewajiban dan pengawasan realisasi dana CSR badan usaha yang ada di Kota Balikpapan. Kami menilai bahwa pengelolaan dana CSR di Kota Balikpapan tidak transparansi dan terindikasi hanya dikelola oleh golongan tertentu. Hal ini harus segera dibenahi. 26. Pemerintah Kota Balikpapan harus bertindak tegas, konsistensi dan tidak diskriminatif dalam penegakan aturan izin usaha perumahan serta segera melakukan pengambil alihan fasum fasos sesuai kesepakatan kepada pengembang perumahan pemegang SPPT, terutama terhadap lahan rumah ibadah untuk mencegah konflik kepemilikan dan potensi pengalihan fungsi, serta sanksi administratif harus diterapkan bagi setiap pelanggaran izin perumahan dan lingkungan hidup. 27. Pemerintah Kota Balikpapan harus segera menyelesaikan masalah genangan air di perumahan Geria Permata Asri yang telah berlangsung selama 2 tahun akibat aktivitas land clearing dan cut and fill tanpa izin yang dilengkapi oleh pengembang perumahan Daun Vilek, serta segera mengambil tindakan tegas dalam pemberian sanksi administratif atas pelanggaran aturan yang menyebabkan dampak lingkungan dan kerugian masyarakat. 28. Pemerintah Kota Balikpapan harus melakukan survei kepuasan masyarakat SKM secara berkala
dan dengan indikator yang terukur serta publikasi terbuka terhadap instansi dan OPD yang memberikan pelayanan publik yang benar-benar sempurna. Ucapan selamat atas Hari Kartini yang diperingati pada hari ini, tanggal 21 April 2025. Dewasa ini peran perempuan sangatlah penting. Selain sebagai fondasi keluarga dalam mengatur kehidupan rumah tangga, pengasuhan, pendidikan anak, perempuan Indonesia juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan perannya di berbagai sektor kehidupan, bahkan hingga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Dengan demikian, sudah seharusnya keberadaan perempuan harus mendapatkan perhatian, perlindungan, dan kepastian kehidupan yang lebih baik dari pemerintah, termasuk pemerintah Kota Balikpapan khususnya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, rekomendasi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ikut Partai Hanura dan Demokrat, DPRD Kota Balikpapan atas LKPJ Wali Kota Balikpapan tahun anggaran 2024 merupakan salah satu perwujudan check and balance untuk saling bersinergi dan melengkapi antara wali kota sebagai kepala daerah dan DPRD sebagai referensi rakyat. Dalam upaya menghasilkan catatan dan rekomendasi yang tepat atas LKPJ ini, fraksi PKB Kota Balikpapan telah melihat, mengevaluasi, serta menguji keadaan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah dalam tahun anggaran 2024 secara menyeluruh. Di dalam dilakukan pembahasan melalui lampiran serta kondisi dan informasi terkini yang ada di Kota Balikpapan. Kemudian data dan informasi selanjutnya dianalisis secara interaktif dan dengan perangkat daerah sebagai pemegang kebijakan dan penyelenggara urusan pemerintah tersebut. Dalam pembahasan dan analisis ini, fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Balikpapan mengedepankan objektivitas, transparansi, profesionalisme demi perbaikan pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa depan. Dengan demikian, pembangunan Kota Balikpapan diharapkan mampu memberikan hasil nyata berupa pertumbuhan ekonomi, pro-growth, pengentasan kemiskinan, pro-poor, pencipta lapangan kerja, pro-job, pelestarian lingkungan, pro-environment, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan secara maksimal. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, setelah membaca dan mencermati nota penjelasan Wali Kota Balikpapan dan buku LKPJ Wali Kota Balikpapan tahun anggaran 2024 beserta lampiran serta mengkaji kesesuaian dan kondisi dan informasi terkini yang ada di Kota Balikpapan, maka izinkan kami fraksi PKB include Partai Hanura dan Demokrat DPRD Kota Balikpapan terlebih dahulu menyampaikan catatan strategis sebagai berikut. 1. Peran perangkat daerah belum kuat dan optimal dalam menangani permasalahan yang menghambat pencapaian target pembangunan serta pelayanan publik. 2. Pencapaian kinerja program dan kegiatan pembangunan tidak hanya terfokus pada output tetapi juga mencapai outcomes dalam impact yang signifikan. 3. Pemerintah Kota Balikpapan dalam keberlanjutannya harus mampu berinovasi dengan memanfaatkan segala potensi dari daerah untuk upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, dan terhadap seluruh perusahaan umum daerah harus dilakukan pengawasan yang optimal dan profesional untuk meningkatkan kontribusi pada PAD Kota Balikpapan. 4. Konsistensi dan ketegasan sikap pada pengawasan dan evaluasi progres pelaksanaan perencanaan pembangunan adalah penting untuk memberikan hasil yang terbaik bagi Kota Balikpapan. Pemberian sanksi terhadap pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan yang terindikasi atau ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan sesuai perencanaan juga harus dilakukan dengan tegas dan konsisten sebagai paradigma profesional kinerja pemerintah Kota Balikpapan. Kemitraan lembaga DPRD dan pemerintah Kota Balikpapan, maka fraksi PKB include Partai Hanura dan Demokrat DPRD Kota Balikpapan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Balikpapan sebagai berikut. 1.
pemerintah Kota Balikpapan segera melakukan percepatan peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah melalui penguatan kualitas SDM dan pengawasan rutin kepegawaian serta menempatkan posisi dan jabatan ASN sesuai kemampuan dan kompetisi. 2. Apresiasi dan penghargaan yang diterima pemerintah Kota Balikpapan harus memberikan umpan balik nyata pada pembangunan fisik dan non-fisik kota. Informasi mengenai penghargaan dan dampaknya harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bukti keberhasilan kinerja dan kemitraan dengan DPRD dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah. Diharapkan ke depannya pada setiap LKPJ Wali Kota dapat melampirkan daftar prestasi dan penghargaan kota. 3. Pemerintah Kota Balikpapan segera menekankan kepada camat, lurah dan jajaran untuk lebih intens memantau wilayah, responsif terhadap informasi dan kondisi lingkungan serta menjalin hubungan baik dengan masyarakat secara langsung. 4. Melalui Dinas Pasar, Disperindakob dan UPTD Pasar